Keesokan hari setelah acara kemarin, pimpinan Byung memarahi putranya dan memukulnya hingga berdarah. Yu mencoba menjelaskan tentang para pekerja pembersih itu, tetapi ayahnya tidak mau mendengarkan. Ia bahkan sempat memukul Hee-jun, namun dihentikan oleh Yu. Tak lama kemudian, Jun masuk ke ruangan dengan paksa. Dia mencoba menjelaskan pendapatnya, tetapi pimpinan Byung menolaknya karena dia tak mau mendengarkannya. Pimpinan Byung berkata jika ingin meminta sesuatu darinya, setidaknya dia harus bekerja di tempat perusahaannya. Tetapi Jung mengatakan kalau dipekerjakan hanya akan membuang-buang waktu. Hal ini dibalas oleh pimpinan bahwa Jun adalah seorang pengecut. Mereka berdua keluar. Jun membersihkan luka Hyu. Sementara Ji-hun meminta maaf kepada ketua tim perencanaan Pak Yang atas kekacauan di acara kemarin. Bin Yu kembali ke tempat kerjanya, kemudian Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An yang melihat keadaannya membantu mengobatinya. Di rumah sakit, Jun mengunjungi ibunya bersama keluarga dia dan anaknya. Jun tidak mau mengganggu mereka, lalu memilih pergi dari sana dan ke rumah duka, tempat ayahnya. Di sana ia berpikiran perkataan pimpinan Byun yang mengatakan jika dirinya pengecut karena telah lari bahkan sebelum memulai. Malam harinya, Ji-hun marah kepada Hyung karena perbuatannya itu yang merugikan dan membuat menderita orang lain. Dia merasa muak dengan Hyu. Sementara itu, pimpinan Byun dan Pak Seo sedang makan bersama. Ayah Hyu sedang membicarakan tentang putranya tentang apa yang bisa dilakukan. Dia ingin memasukkannya ke bagian tim perencanaan. Tetapi Pak Seo berkata kalau dia tak akan melakukan itu dan akan melakukan pekerjaan secara adil dengan persyaratan yang sesuai. Hyun hanya lulus SMA, jadi pimpinan Byun tak yakin ia bisa bekerja di sana. Tetapi Pak Seo meyakinkan dia kalau kali ini mereka akan merekrut pegawai baru dan tidak melihat sekolah, gender atau usia pelamar. Mereka akan memilih orang yang bisa bekerja di lapangan dengan kepribadian baik. Penerimaan pegawai magang baru dimulai. Ayah Hyu ingin dia ikut melamar untuk magang dan jika dia lulus ujian serta diterima secara sah, maka pimpinan Byun akan mempertimbangkan saran Hyu sebelumnya yang mempekerjakan para pembersih. Lalu dia menghubungi Jun dan Ji-hun untuk membicarakan ini. Jun menyarankan untuk mencobanya. Byun Woo-sung mengatakan ke ibunya kalau ayahnya akan memberikan kesempatan Hyu untuk mempekerjakannya sebagai pegawai magang. Jun Yeo-jin beranggapan kalau mungkin ayahnya berencana mendukung Hyun dengan menggunakan kesempatan ini. Malam harinya, Byun Woo-sung datang ke rumah Ji-hun untuk mengunjungi Hyu. Dia menyuruhnya untuk berhenti dan bersenang-senang di luar negeri. Kakak Hyu juga memberikan uang $10.000 seperti yang sebelumnya ia minta. Hyu jadi teringat masa lalunya ketika masih remaja. Kakaknya minta bantuan dia agar Hyu mengakui sebuah insiden kecelakaan yang ia lakukan. Akhirnya Byun Hyu yang dipersalahkan atas ulah kakaknya. Byun Woo-sung pulang dengan rasa kesal. Kemudian dia menyuruh Ji-hun membiarkannya Hyu sesuka hatinya dia melamar untuk posisi magang itu agar dia dapat menyadari betapa tidak bergunanya dia. Jun datang ke tempatnya Hyu dan dia berkata padanya bahwa ia juga akan melakukan lamaran pekerjaan itu. Mereka harus melewati 3 tahapan ujian masuk. Sejak itu Jun mulai melatih Byun Hyu, membeli banyak buku agar dia belajar dengan baik dari bahasa, matematika, logika, dan semua buku yang diperlukan. Jun membantu Hyu belajar dengan giat agar lolos menjadi pekerja magang. Selain dia, ada Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An juga bekerja sama untuk mendapatkan beberapa catatan pertanyaan pekerjaan tahun-tahun sebelumnya agar Hyu mempelajarinya. Dia berlatih dengan sangat giat dan bekerja keras.
Tetapi Ji-hoon masih tak yakin Hyo akan berhasil karena kakaknya Wong-sung akan mencoba menggagalkannya. Hee-jun juga mengatakan ke Jun kalau semua ini gara-gara dia. Hyo melakukan semua ini karena Jun. Young-hee baru pulang dari kerjanya. Kemudian Jang Cheol-min membantunya lagi. Ia merasa senang dan hal ini ia ceritakan ke Jun. Keesokan harinya, Hyo dan Jun menjalani tes tertulis. Karena telah belajar dengan giat, dia mulai memahami setiap pertanyaan. Mereka berdua lolos tahap ujian tertulis. Para pekerja pembersih pada senang mendengarnya, sedangkan kakak Hyo mulai cemas akan hal ini. Kemudian untuk tes kedua dimulai, yakni tes buta mencicipi makanan. Dengan mudah mereka juga berhasil lolos dan masuk ke tahap ketiga. Bahkan ibu dan adik Hyo mendengar itu semua merasa bangga akan Hyo yang berhasil melewati semua itu. Selain itu, pimpinan Byun juga merasa senang mendengar hal ini. Pada akhirnya tes terakhir adalah wawancara. Byun Woo-sung dan Pak Seul menjadi salah satu pewawancaranya. Hyo melakukan wawancara itu dengan sangat baik dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Sepulang wawancara, Jun dan Hyo disambut teman baiknya. Mereka juga menyampaikan pesan dalam gambar bahwa mereka merasa bangga terhadapnya. Walaupun jika nantinya tidak lolos, mereka tidak akan pernah melupakan usaha yang ia lakukan demi mereka. Kemudian mereka melanjutkan makan malam bersama. Pak Seul, Bin Woo-sung, dan orang dari Departemen Penerimaan Pegawai Baru mulai memilih siapa saja yang akan lolos. Baek Jun dinyatakan lolos, tetapi Hyo tidak karena menurut Wong-sung, dia adalah tipe orang idealis bukan realistis yang dibutuhkan perusahaan. Namun, pikiran itu berbeda dengan Pak Seul karena ada yang tidak sependapat. Hyo dimasukkan ke daftar pelamar tidak lolos. Pak Seul melapor hasilnya ke pimpinan Byun bahwa dia tidak lolos tetapi dia menggunakan kartu liarnya untuk meloloskan Byun Hyo. Gong Cheol-min memutuskan kerja hubungan grup Gangsu dengan perusahaan tenaga kerja milik Pak Min. Hyo meminta ayahnya menetapi janjinya mempekerjakan para pekerja pembersih langsung ke perusahaan dan dia mengizinkan mereka makan di kantin perusahaan. Jun dan Hyo berangkat kerja. Bin Hyo masuk sebagai pegawai baru sedangkan Jun tidak lolos dan tetap menjadi petugas kebersihan. Ternyata saat wawancara Jun mengatakan untuk tidak memilihnya. Dia ikut ke sana hanya ingin membuktikan bahwa dirinya bukan pengecut. Jun jadi teringat pertengkaran waktu itu dia dengan pimpinan Byun. Ji-hoon menemui Jun dan menanyakan kepada dia melakukan ini. Jun lalu menjelaskan kepadanya. Saat itu juga Ji-hoon bertanya kepada dia melakukan hal ini demi Hyo dan menanyakan apakah dia menyukai Hyo lebih dari sekedar teman biasa. Sementara itu, Hyo berada di tim perencanaan. Di sana ia membuat kopi dan melakukan apapun yang disuruh oleh ketua tim. Bin Hyo diperintahkan untuk meminta tanda tangan di salah satu pabrik rekan perusahaan mereka. Ditemani oleh Jun pergi ke pabrik itu. Saat memasuki ke dalam, terlihat banyak botol minum berjatuhan di lantai dan seseorang sedang bergantung diri. Bin Hyo dan Jun sama-sama terkejut dan ketakutan melihat orang yang sedang ingin menggantung dirinya itu.